Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Mister. Ya, kali ini Mister akan menjelaskan tentang keutamaan sholat. Ya, bab selanjutnya setelah kemarin kita belajar iman kepada malaikat dan beberapa sifat-sifat terpuji seperti hemat dan rendah hati. Oke, sebelum mulai belajar, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kali ini, ya kita akan membahas tentang keutamaan sholat dengan tujuan agar nanti setelah kita belajar, kita akan memahami apa sih pentingnya sholat, ya, mengapa kita harus sholat. Ya, tentunya sholat sudah tidak asing buat kita ya, karena setiap harinya kita sudah sholat. Oke, lanjut, kita langsung ke materi. Nah, ini dia sholat ya. Mungkin kalian sudah paham, hafal, dan sering melaksanakan. Dan sholat ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, ya, misal lupa di kelas 2 atau di kelas 3. Nah, sholat merupakan, nih untuk ingat-ingat lagi, sholat merupakan suatu ibadah ya dengan rukun dan syarat tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat itu adalah ibadah ya dengan rukun dan syarat tertentu yang diawali takbiratul ihram. Takbiratul ihram tahu ya? Allahu Akbar gitu, terus dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Dan yang kita utamakan kali ini, ya, ini apa nih, kita hanya akan membahas tentang keutamaan sholat ya. Oke, ada yang bisa jawab nggak dari slide berikut? Mengapa ya kita semua harus sholat? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Mister kasih waktu 5 hari. Jangan kelamaan. 10 detik. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, mengapa ya kita semua harus sholat? Oke, bagus bagi kalian yang bisa menjawab ya. Mengapa ya kita semua harus sholat? Mungkin jawaban kalian banyak ya. Ada yang menjawab karena sholat itu wajib, karena sholat itu nanti dapat pahala. Ya, kita bahas selanjutnya. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang keutamaan sholat. Yang pertama, keutamaan sholat adalah sholat merupakan rukun Islam. Nah, mengapa kita harus sholat? Ya, karena sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kita lihat. Nah, ini rukun Islam. Yang pertama syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, itu ya. Jadi yang pertama rukun Islam adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri ada zakat, puasa, dan haji. Oke, kita back. Nah, tadi yang pertama rukun Islam, kedua yaitu sholat ya. Itu adalah keutamaan sholat. Mengapa kita harus sholat? Ya karena sholat merupakan rukun Islam ya. Terus selanjutnya, nah, sholat yaitu hukumnya wajib bagi setiap muslim ya. Apa itu wajib? Ada yang tahu? Ya, ini dia. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wajib artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Oh ya, untuk mengingatkan, jadi sholat itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Untuk pembahasan kali ini kita fokus ke sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, itu jadi nanti ada sholat yang sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat istisqa. Nah,
Untuk kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu, keutamaan sholat fardu, yaitu yang hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena Allah langsung menurunkan perintahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, ini bisa dibaca, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maaf. Nah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Artinya Allah menyuruh kita langsung melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah agar melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat itu hukumnya wajib. Lanjut. Terus tadi jadi keutamaan sholat yang pertama merupakan rukun Islam kedua, yang kedua hukumnya wajib. Nah, terus selanjutnya amal perbuatan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Nah, jadi kita yakin ya bahwa hari kiamat itu nanti akan datang, dan ketika hari kiamat tiba kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban yang pertama kali ditanyakan yaitu sholatnya. Nah, jadi yang ditanyakan di akhirat bukan kekayaan dulu, bukan ketampanan dulu atau kecantikan dulu, tapi yang ditanya dulu adalah sholat kita. Selanjutnya, keutamaan sholat akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi orang yang sholatnya betul, ya, jadi yang sholat tapi sholatnya tidak betul, ya itu masih dipertanyakan. Jadi orang yang sholatnya betul, yang benar, ya, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan ini bisa pertolongan di dunia atau di akhirat nanti, ya. Jadi kalau di dunia kita banyak masalah, nah sholatnya betul, insya Allah kita mendapat pertolongan dari Allah. Terus nanti di akhirat kita juga mendapatkan bantuan, ya, pertolongan dari Allah melalui sholat kita yang dikerjakan di dunia. Selanjutnya, nah ini adalah selanjutnya amalan paling disukai Allah. Jadi Allah sangat paling, ya, Allah banyak menyukai perbuatan atau amalan-amalan kebaikan yang lain. Tapi dari semua amalan di kita, maaf nih gangguan, itu yang paling disukai Allah adalah sholat, ya. Jadi kalau kita ingin disukai Allah, ya kerjakanlah sholat dengan betul. Oke, selanjutnya dapat menghapus kesalahan dan keburukan. Nah, ini nih yang penting, karena kita manusia pasti tidak luput dari namanya kesalahan atau keburukan. Kok bisa dalam sholat itu bisa menghapus kesalahan dan keburukan? Ya, karena dalam sholat kita memohon kepada Allah. Salah satunya doanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, itulah doa dalam sholat kita untuk memohon ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan kita di dunia ini, ya. Ya, selanjutnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mencegah. Jadi sholat ini dapat mencegah untuk orang yang sholat melakukan perbuatan keji dan mungkar. Contohnya menyakiti teman, ya, membuli teman, terus berbicara kasar, melawan guru, melawan orang tua. Nah, dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Terus, nah, jika sholatnya khusyuk akan mendapatkan surga Firdaus. Ingat, ini ada kata-kata khusyuk. Khusyuk ini artinya sholatnya betul-betul memikirkan kepada Allah, ya. Artinya dalam sholat tidak buru-buru, tidak memikirkan mainan, tidak memikirkan uang, tidak memikirkan pelajaran, tapi ketika sholat benar-benar khusyuk kepada Allah. Artinya memikirkan kepada Allah, maaf nih gangguan mulu, khusyuk terhadap doa-doa yang dibaca. Dan orang yang khusyuk dalam sholatnya itu akan mendapatkan pahala surga Firdaus, atau nanti akan masuk ke dalam surga Firdaus.
Nah, inilah yang merupakan keutamaan-keutamaan sholat. Ya, bisa. Nah, ini bisa dilihat bahwa Allah itu akan menyukai ya atau mencintai. Mencintai siapa? Mencintai orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian Allah juga memberikan pertolongan kepada siapa? Orang-orang yang sholat pastinya. Ya, jadi Allah akan menyukai dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sholat. Tentunya sholatnya dengan benar. Dan orang yang sholat, ya, sholatnya dengan khusyuk, itu akan mendapatkan ganjaran masuk ke surga Firdaus. Terus orang yang sholat juga akan menghapus mistake, kesalahan ya. Dah itu. Selanjutnya di sini ada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan bahwa sholat ini merupakan sarana mohon pertolongan kepada Allah. Artinya kalau kita ingin meminta pertolongan yaitu melalui cara sholat. Ya, di sini ada ayat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Ya, barang siapa yang pengen pertolongan yaitu dengan cara sabar dan sholat. Ya, jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa sholat merupakan sarana memohon pertolongan kepada Allah. Ya, kita kembali lagi ke keutamaan sholat. Ya, jadi Mister tadi sudah menjelaskan beberapa keutamaan sholat. Coba diingat-ingat kembali. Ya, apa saja keutamaan sholat? Ya, coba Mister kasih waktu 3 tahun. Nah, kelamaan. Ya, coba pikir-pikir 3 detik. Keutamaan sholat yang pertama itu apa ya? Yaitu termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam kedua. Selanjutnya hukumnya wajib. Selanjutnya sholat merupakan amalan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Selanjutnya ada yang tahu nggak? Ya, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tadi sesuai ayat tadi ya. Terus amalan paling disukai Allah ya sholat. Terus dapat menghapus kesalahan dan keburukan. Selanjutnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang paling utama, ketika orang yang sholatnya khusyuk akan mendapatkan surga Firdaus. Ya, inilah keutamaan sholat. Ya, silahkan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup KBM online. Ya, sekian dari Mister. Apabila ada kata-kata yang salah, Mister mohon maaf. Aduh, gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.